firman Tuhan bagi kita tadi sudah dibaca. Kita lihat lagi dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. 1 Timotius 6 ayat ke-11. Tadi juga MC mengundang, mari kita baca secara responsorial. Nah, hanya beberapa ekor yang ada suaranya. Kemana suaramu? Membaca firman Tuhan pun gak bisa. Di bawah kitabnya? Baik, sudah dibuka? Ada suaranya? Baik, perdengarkan suaramu untuk membacakan firman Tuhan. Wahyu 1:3 dikatakan, berbahagialah mereka yang membacakan firman Tuhan. Mau berbahagia? Baik, 1 Timotius 6 ayat 11, 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhlah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Nah, tadi katakan tentang manusia Allah. Hai manusia Allah. Ya. Siapa yang disebut manusia Allah di sini? Itu Timotius. Rasul Paulus menyebut Timotius itu manusia Allah. Ya. Dan tentunya Rasul Paulus tidak asal-asalan menyebut itu. Karena Timotius itu adalah termasuk muridnya. Artinya dia sudah mengenal betul siapa Timotius. Ya. Jadi bukan asal-asalan. Paulus mengenal pribadi Timotius termasuk soal imannya. Maka dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke-5, dari garis keturunan, Timotius itu lahir dari keturunan orang beriman. Paulus katakan, ya, dari iman neneknya. Siapa neneknya? Lois. Kemudian ditambah lagi iman ibunya. Siapa ibunya? Eunike. Jadi dari neneknya Timotius itu memang keturunan orang beriman, diturunkan kepada ibunya, kemudian nanti kepada dirinya. Tapi ditambah juga iman Paulus, ya, dari gurunya. Ya. Nah, jadi berakar dari nenek, ibu, gurunya. Lahirlah iman yang tulus di dalam pribadi Timotius. Ya. Amin semuanya. Ya. Masih fokus di belakang? Iya. Nah, jadi Timotius itu, ya, orang yang beriman. Dan dalam 2 Timotius 3 ayat 15, Paulus katakan, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Karena dari neneknya pun sudah orang beriman, ibunya orang beriman. Tentunya diajarin anaknya soal Alkitab. Jadi orang tua Bapak juga seperti itu. Makanya Bapak dari kecil juga sudah, ya. Kalau Pak Ibu itu mungkin sudah ada paling sedikit 5 kali, paling sedikit ya, 5 kali Bapak baca ini kita kejadian sampai Wahyu. Makanya Bapak suruh dia, ya, baca Alkitabmu supaya sebelum tamat ke SMP kamu sudah bisa tamat dari kejadian sampai Wahyu. Oke lah, kita belum mengerti, Bapak tidak mengerti. Tapi yang penting kau baca dulu, paling tidak ada tahu kisah-kisah tentang Alkitab. Amin. Tapi sampai sekarang berapa orang lah yang melakukan itu? Padahal sudah tahu janji firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membacakan, yang mendengarkan, dan yang menuruti. Oke lah, kita belum apa untuk menuruti. Paling tidak membacakan. Kalau membacakan berarti membaca dengan bersuara. Supaya ketika kamu baca, telingamu juga mendengar apa yang kamu ucapkan, itu lebih klop di hati. Ya. Jadi Timotius seperti dari kecil dia sudah tahu tentang kitab suci, sudah diajari tentang firman Tuhan, maka dia punya iman yang kuat.
Maka Paulus tidak salah katakan dia manusia apa? Manusia Allah. Dan selain itu, Paulus juga menyebut Timotius itu dalam 1 Timotius 1 ayat kedua. Timotius itu anaknya yang sah dalam iman. Nah, itu Timotius. Tapi firman ini kan ditujukan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Amin. Jadi sebenarnya firman ini ditujukan bagi kita, hai manusia Allah. Nah, berarti yang di sini juga kamu yang mendengar firman Tuhan itu adalah termasuk manusia Allah. Kalau enggak, manusia jadi manusia silu. Ada manusia harimau, ada manusia babi, ada kan? Babi ngepet, you know? Tapi yang di sini adalah manusia Allah. Amin. Katakan kepada yang sampingmu, kamu adalah manusia Allah. Katakan kepada dirimu, aku adalah manusia Allah. Amin semuanya. Ya. Apa dasarnya kita adalah manusia Allah? Efesus 2 ayat 10, baca dulu. Efesus pasal 2 ayat 10. Sudah dapat? Efesus pasal 2 ayat ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. 2-3 aja. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ialah supaya kita hidup di dalamnya. Kita buatan siapa? Buatan Allah. Diciptakan di mana? Di dalam Kristus. In Christ, di dalam Kristus. Kalau kamu ciptaan Allah, berarti kamu adalah manusia Allah, bukan manusia jadi-jadian seperti tadi itu. Siang hari dia manusia, malam hari dia binatang liar, seperti yang Bapak sampaikan beberapa minggu yang lalu ya. Tapi orang-orang yang diciptakan Kristus, tentunya dia adalah manusia Allah. Ya, kita buatan Allah, maka kita termasuk manusia Allah. Manusia Allah ini menunjukkan kepada kepemilikan. Apa? Kalau dia buatan Allah, berarti dia milik Allah, bukan milik iblis. 1 Yohanes 5:1 dikatakan, siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Apa? Lahir dari, berarti anak Allah, berarti manusia Allah. Sudah yakin dirimu manusia Allah? Kamu lahir dari siapa? Percaya Yesus itu Kristus? Berarti kamu lahir dari Allah. Atau lahir dari firman. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau kamu percaya firman Tuhan, berarti kamu sudah lahir dari Allah. Berarti kamu adalah manusia Allah. Tapi selanjutnya nanti karakter itu yang menunjukkan siapa dirimu. Betul nggak kamu manusia Allah? Pohon dikenal dari buahnya, amin. Manusia dikenal dari apa yang dia perbuat, dari apa yang dia tunjukkan. Kalau kamu dari penipu, suka berbohong, coba Yohanes 8 ayat 44. Nah, dari sini kita ketahui siapa pemilik kita, siapa Bapak kita. Yohanes 8 ayat 44. Sudah dapat? Yohanes 8 ayat 44. Sudah? Oke. Baca dengan kuat. 1, 2, 3.
Coba jujur dulu. Siapa di sini yang masih sering berdusta atau berbohong? Jujur. Ternyata masih hampir semua. Semua. Oke, turun tangan. Baik. Tuhan melihat kejujuranmu. Amin. Tapi Alkitab mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Ya kan tadi kata, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Oke lah, kalau selama ini kamu sering berdusta, tapi mulai hari ini stop bohong, stop berdusta. Amin. Stop berbapa kepada iblis, karena tadi kata iblis itu sebab dia adalah bapa segala pendusta. Iblis itu pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi kalau ke depan kalau masih ada yang suka berdusta, ya berarti dia belum menjadi manusia berarti manusia iblis. Ya, jadi di dunia hanya dua. Kalau bukan manusia Allah, manusia iblis. Kalau tadi ada manusia harimau, manusia jadi itu ya termasuk bagian daripada iblis. Yang kedua, ada di sini pembunuh. Tadi kata ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, karena di dalam dia tidak ada kebenaran. Nah, ada pembunuh? Tidak ada. Ada. Baca dulu 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ya, 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya, betul nggak di sini nggak ada pembunuh? Sudah apa? 1 Yohanes 3 ayat 15. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Apa? Setiap orang yang membenci, yang di dalamnya, dalam hatinya ada kebencian, rasa tidak suka. Alkitab katakan dia kategori pembunuh manusia. Berarti bapaknya berarti dia masih tergolong kepada manusia Maka kalau masih ada sekarang, kalau masih ada kebencian di dalam hatimu kepada siapapun, lepaskan pengampunan. Amin. Jangan simpan kebencian itu. Dulu dalam buku kurikulum 2013, nggak tahu ya sekarang ya, karena baru dalam kelas 7, pelajaran kelas 7 yang pertama itu tentang pengampunan, mengampuni. Kalau kamu menyimpan kebencian, sakit hati, ya kamu sendiri yang rugi, karena itu bagaikan beban dosa. Kalau kamu pikul beban, kan kamu sendiri yang capek kan. Sementara orang yang kamu benci, dia enak-enak aja makan bakso, ya. Kamu menderita sakit hati. Jadi jangan simpan sakit hati, amin. Jangan simpan kebencian, ampuni aja dia. Mengampuni bukan berarti kita setuju dengan dosanya ya. Nah itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi dari kita lepaskan pengampunan, supaya kamu tidak termasuk pada kategori pembunuh, tidak jadi manusia iblis. Ya. Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu kita baca kalau kelas 9 itu, siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Tadi kita dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Maka kita adalah ciptaan baru, menjadi manusia Allah. Amin semuanya. Ya. Oke. Tadi sudah ya identitas kita
nampak dari apa yang kita perbuat, buah kita. Jadi kalau mulut kita masih sering berbohong, membohongi orang tua, membohongi guru, membohongi teman, itu manusia iblis. Ya, masih menyimpan kebencian, masih manusia iblis. Walaupun kita mengaku sebagai manusia Allah, perbuatan itu menunjukkan siapa diri kita. Nah, tadi katakan seperti bahasa yang sebelah tadi, tetapi engkau hai manusia Allah. Nah, sebagai manusia Allah harus ada yang kita tunjukkan. Ya, tunjukkanlah karaktermu sebagai karakter Allah. Tadi bahwa katakan itu menunjukkan kepemilikan. Kalau kita manusia Allah, tunjukkanlah karaktermu, karakter Allah. Karena dari awal penciptaan, ya, Allah katakan, marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu rencana Allah. Menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Artinya karakter Allah itu ada di dalam diri kita manusia. Maka itulah yang kita nyatakan, bukan karakter iblis. Kan itu yang masuk kepada siapa? Pembunuhan pertama di Alkitab di mana terjadi? Itu dalam keluarga Adam. Siapa? Kain membunuh adiknya. Kenapa? Karena karakternya itu, ya, yang diwarisi dari Adam itu dosa, ya kan? Nah, dan itu pilihan. Mau menjadi manusia Allah atau manusia iblis itu tergantung pilihanmu. Nah, supaya kita tetap menjadi manusia Allah, tadi katakan, hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Sebagai manusia Allah, ada yang harus kita jauhi. Apa yang harus kita jauhi? Kembali dalam 1 Timotius 6 tadi itu. Tadi sudah dibaca MC. 1 Timotius 6 ayat yang kedua, perikopnya apa? Coba baca perikopnya. Jangan sudah dapat baca perikopnya. 1 Timotius 6 ayat 2. Apa judulnya di situ? Mengenai penyakit bersilat kata dan cinta uang. Ya. Ayat 10 sama kita baca. 10. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, sebagai manusia Allah kita harus jauhi ini. Makanya dikatakan jauhilah semuanya itu. Semuanya berarti apa yang dituliskan dari ayat 1 sampai 10 itu. Pertama, bersilat kata. Ya, makanya kalau kita anak Tuhan gak perlu banyak ngomong. Amin. Ya, tadi banyak bertindak. Biasanya orang yang banyak ngomong itu perbuatannya kosong. Tong kosong. Nah itu. Tunjukkanlah kualitasmu. Amin. Jangan jadi banyak ngomongnya. Kita katakan semakin banyak kita berbicara, semakin banyak dosa. Yakobus katakan orang yang tidak salah dalam perkataan dia adalah orang yang sempurna. Berarti manusia Allah, manusia Allah yang sempurna. Tapi bisa kita sempurna, tidak salah dalam perkataan. Nah, supaya tidak salah dalam perkataan, nggak usah banyak ngomong. Katakanlah apa sih adanya. Yang di atas, yang tidak di atas, tidak. Yang kedua, jangan cinta uang. Cinta uang ini dikatakan akar dari segala kejahatan. Bukan kita tidak perlu uang, tapi jangan hati kita di uang itu. Karena cinta uangnya orang udah kaya, tapi korupsi lagi. Ada lagi yang mencuri hanya untuk mendapatkan uang. Gak tahu ada yang di sini ya beberapa hari kemarin ada yang kehilangan HP, ya. Mudah-mudahan gak ada pencuri sini, karena kita semua manusia Allah. Amin.
Manusia Allah itu bukan mengambil milik orang lain, bukan mengambil yang bukan milik kita, tapi kita dikatakan memberi. Kristen itu identik dengan kasih. Allah adalah kasih. Amin. Kasih itu memberi, bukan meminta. Jadi kalau kamu punya kasih, kamu memberi perhatian, memberi segalanya, apa yang diperlukan orang lain. Karena intinya kita mau melayani orang lain. Amin. Ya. Jadi kalau kita manusia Allah, kita harus jauhi yang namanya tadi penyakit. Maka dikatakan penyakit bersilat kata. Kalau penyakit itu berarti dia bisa menular. Makanya kalau saya heran, dalam ibadah pun orang bisa tipu. Karena ada satu orang yang ngomong, berarti menular kepada kawannya, kawannya menular kepada orang lain. Berarti siapa yang masih ngomong di sini dia sedang menderita penyakit. Coba tunjukkan siapa yang sedang sakit itu. Mau sembuh? Dengarkan firman Tuhan. Jalan keluar dari segala permasalahan kita, penyakit kita adalah firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah yang menciptakan dari segala sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada. Dia yang menyembuhkan kita, dia membebaskan kita. Dia sekarang akulah jalan. Amin semuanya. Kemudian ada dikatakan di situ, kejarlah. Jadi ada yang kita jauhi, ada yang harus dikejar. Apa yang perlu dikejar? Yang pertama tadi keadilan, ya. Tetapi kalau manusia Allah jauhilah semuanya itu. Jauh tadi apa? Penyakit bersilat kata dan cinta uang. Yang kedua, kejarlah keadilan. Ibadah apa? Jadi ibadah itu harus dikejar, bukan dijauhi. Makanya kita salah, ya. Yang ada uang dikejar, ibadah ditinggalkan, ibadah dijauhi, terbalik. Kejarlah ibadah, amin. Jadi kalau orang mengejar ibadah, contohnya kita mulai jam 7, kamu jam 7.15 paling lambat sudah datang di sini. Terutama yang dipercayakan melayani, amin. Persiapkan dulu, hargai kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Kejarlah ibadah, baik di gerejamu juga kejar ibadah. Jangan datang seperempat jam setelah mulai, setelah orang nyanyi berdua baru kamu sampai. Jadi mulai ke depan tunjukkanlah karaktermu sebagai manusia Allah. Ya, ada beberapa di sini yang harus dikejar: kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, tapi terutama dulu kejar dulu ibadah. Amin. Kalau giliran kelasmu melayani, langsung tunjuk tangan. Akulah kak MC, akulah singer, akulah ini, akulah itu. Tunjukkan apa karaktermu sebagai manusia Allah, ingin melayani Tuhan. Amin. Amin semuanya. Sekali lagi katakan, aku adalah manusia Allah. Baik, puji Tuhan, kita berdoa.